Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frestika Dwi Maharini. Saya mengajar di SMKN 1 Pagar Dewa, Lampung Utara. Pada hari ini, tanggal 18 Oktober 2021 pukul 09.00 sampai pukul 10.30 akan melaksanakan uji kinerja pelaksanaan pembelajaran sebagai syarat dalam PPG Daljab Angkatan 3 di Universitas 11 Maret. Saya lahir di Jakarta tanggal 30 September 1986. Pada SMKN 1 Pagar Dewa, saya mengajar mata pelajaran agribisnis tanaman sayuran, agribisnis tanaman buah, dan agribisnis tanaman hias. Yang perkenalan diri saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat semua ya? Sekarang saya absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Alhamdulillah, berarti kalian masih niat untuk belajar. Nah, sebelum kita mulai kelas kita, ada baiknya kita berdoa dulu. Silakan kita berdoa, anak. Siap. Kita mulai pelajaran kita hari ini. Ada baiknya kita untuk mengingat nih pelajaran kita minggu lalu. Apa ya materi kita pelajaran minggu lalu? Oke ya, baik. Tuh, terima kasih. Jadi di pelajaran minggu lalu kita belajar tentang bahan tanaman sayuran dan pola pengolahan tanah. Nah, kemarin kan kalian sudah saya kasih tugas ya untuk melakukan pengamatan di UPB tanaman sayuran Sekicau. Untuk kalian lihat bagaimana lahan di sana, terus bagaimana tentang pola pengolahan tanah di sana. Nah, sekarang saya minta perwakilan nih dari kalian jelaskan pengamatan yang telah kalian lakukan di UPB tanaman sayuran Sekicau. Silakan. Ya, silakan. Pada pengamatan minggu lalu, bahwa lahan tanaman di UPB tanaman sayuran Sekicau sudah gembur, aerasi serta drainase sudah baik, lahan bebas dari gurama dan batu-batu, serta pH tanah sudah sesuai untuk pertumbuhan tanaman. Lahan tanaman sayuran cukup mendapat sinar matahari, lahan sudah memenuhi syarat tumbuh tanaman sayuran. Untuk penanaman melakukan lokasi tanaman sehingga apabila sudah menanam tetap, berikutnya adalah kuis atau kol dengan tujuan memutus siklus HPT. Ya, baik, terima kasih. Ini kita akan belajar tentang peralatan pengolahan tanah dan definisi pola pengolahan tanah. Nah, kalau hanya nih peralatan pengolahan tanah itu ada berapa ya? Ada dua. Ya, bagus, terima kasih. Ada dua, bisa disebutkan dua itu apa saja? Oke, ada mesin dan manual. Bagus, keren sekali. Bisa dijelaskan nih yang manual itu yang seperti apa sih sebenarnya? Ya, Manual contohnya campur, garuk, korek, dan penggunanya lebih banyak menggunakan tetangga manusia. Bukan tetangga ya, tapi ya, baik, terima kasih ya, benar. Jadi kalau yang manual itu bisa kita dengan kata lain yaitu peralatan pengolahan tanah sederhana seperti itu, seperti yang kalian lakukan. Jadi misalnya kalian bantu orang tua kalian di kebun, itu biasanya menggunakan cangkul, korek, seperti itu ya, atau garpu. Nah, itu adalah peralatan pengolahan tanah sederhana atau manual karena menggunakan tenaga manusia. Benar sekali. Nah, terus tadi kan kalian menyebutkan ada yang manual, ada yang mesin. Nah, kalau yang mesin gimana? Contohnya traktor bajak, traktor, mesin rotari dalam penggunaannya menggunakan mesin dengan bahan bakar solar. Baik, terima kasih ya. Ya benar. Jadi kalau kita menggunakan yang tadi yang mesin, itu biasanya menggunakan bahan bakar seperti itu. Nah, yang paling mudah adalah penggunaan hand traktor. Cuma kalau misalnya kita ya orang tua kita yang sebagai petani tidak menggunakan hand traktor pada kebun kita. Karena apa? Karena kalau kita
kredit, tapi akan merusak dari tanaman kopi itu sendiri. Stop dulu. Oke, bagus. Tadi sudah kalian jelaskan antara perbedaan antara peralatan pengolahan tanah yang manual dan menggunakan mesin. Nah, sekarang saya mau tanya nih, kalau begitu kan tadi ada manual, ada mesin. Kira-kira dari peralatan tersebut tuh apakah efektif pada setiap lahan pertanian? Tidak. Ya, tidak. Tergantung dari lahan yang ada. Apakah lahan ada atau milik Bu? Oke, ya benar. Ya, jadi dia tuh bagus pinter ya. Ya, jadi tidak semua peralatan tadi efektif pada setiap lahan pertanian. Jadi kita harus lihat dulu lahannya tadi itu apakah miring atau datar atau luas atau sempit, apakah tanahnya keras atau tidak. Nah, tadi kan kita kalian minggu lalu sudah belajar tentang pola pengolahan tanah. Kalian sudah lihat, oh ternyata di UPB Tanaman Sayuran Sekincau itu pola pengolahan tanahnya ada pola tepi dan pola bolak-balik rata. Nah, sekarang saya tanya nih, kalau sudah kalian amati pola pengolahan tanahnya seperti itu, kira-kira definisi dari pola pengolahan tanah itu sendiri apa ya? Ya, silakan. Iya, ya benar. Bagus, pintar ya. Jadi pola pengolahan tanah itu adalah bentuk atau model dari pengolahan tanah. Bagaimana tanah itu mau kita gemburkan dengan menggunakan baja. Ya. Saya tuh ngapain sih Bu harus belajar peralatan pengolahan tanah sama pola pengolahan tanah? Jadi sebenarnya kalian belajar ada tujuannya nih. Yang pertama, peserta didik mampu menganalisis efektivitas masing-masing peralatan pengolahan tanah dengan benar. Nah, tadi kan sudah kalian sampaikan bahwa tidak semua peralatan itu efektif pada setiap lahan pertanian. Nah, terus yang kedua, peserta didik itu mampu kalian menyimpulkan lagi definisi pola pengolahan tanah dengan benar. Tadi kawan kalian sudah mencoba untuk menyampaikan definisi pola pengolahan tanah. Yang ketiga, nanti kan kalian akan melakukan praktek di UPB Tanaman Sayuran Sekincau. Bagaimana mengoperasikan peralatan pengolahan tanah dengan benar. Nah, terus yang selanjutnya kalian juga nanti mampu menyusun definisi pola pengolahan tanah dengan benar. Nah, ini tadi macam-macam peralatannya. Tadi kan sudah ada manual atau sederhana dan menggunakan mesin. Nah, kalau ini contohnya adalah macam-macam peralatan sederhana. Jadi contohnya ada cangkul dan bajak ini maksudnya bajak yang menggunakan garpu, korek, bajak, parang, linggis, kop, seperti itu sederhana. Nah, ini gambarnya. Mungkin kalian sudah tidak asing dengan gambar-gambar peralatan pengolahan tanah karena kan kita sudah biasa ikut ke kebun bapak sama bapak kita ya, seperti itu kan, karena kita sebagian besar adalah petani. Bajak, ada bajak singkal, bajak piring, bajak pisau dan lain sebagainya. Nah, ini contoh kalau yang peralatan pengolahan tanah menggunakan mesin. Artinya kalian akan mencoba mempraktekkan bagaimana sih mengoperasikan si hand tractor ini. Itu nanti kalian akan melakukan praktek di UPB Tanaman Sayuran Sekincau setelah pelajaran kita selesai. Sudah kelihatan ya? Oke, jadi tadi setelah kita sudah melakukan definisi pengolahan tanah itu ternyata adalah bentuk atau model pengolahan tanah. Bagaimana cara tanah itu digumburkan. Nah, sebenarnya tujuannya apa sih kok harus melakukan pola pengolahan tanah? Jadi tujuannya pertama lebih efisien. Jadi kalau kita sudah tahu kita mau pakai pola apa, apakah yang kita pakai pola tepi, pola bolak-balik rapat, atau pola tengah, atau keliling tengah, keliling tepi. Nah, itu tujuannya waktu yang terbuang pada saat pengolahan tanah tadi dapat sesedikit mungkin. Jadi kan kita udah tahu nggak perlu mikir lagi nih ketika kita mau melakukan pengolahan tanah ya. Udahlah, oh iya saya mau melakukan pola pengolahan tepi. Ya, jadi langsung kita lakukan tanpa harus kita berpikir panjang. Ketika kita melakukan pembajakan, jadi kita buat dulu nih batas-batas lahan yang akan kita olah. Seperti itu. Nah, selanjutnya traktornya dibawa. Kalau misalnya traktor yang tadi contohnya di pengolahan lahan pertama itu kan terlalu besar. Nah, yang akan kita praktekkan kan nanti kita menggunakan traktor. Ada yang namanya pengolahan tanah
tadi. Nah, ketika kita melakukan pengolahan tanah pertama itu fungsinya untuk membaca tanah. Jadi kan misalnya tadi di lahan tadi tanahnya keras, kita balik dulu, kita potong-potong tanah tadi seperti itu. Nah, selanjutnya kita melakukan rotari. Nah, tadi si rotari tadi inilah yang fungsinya untuk menggemburkan atau meratakan tanahnya. Saya akan membagi kalian menjadi dua kelompok karena nantinya kalian akan mendiskusikan dua video yang berkaitan dengan peralatan pengolahan tanah dan pola pengolahan tanah. Kalian bergabung menurut kelompoknya masing-masing. Ya, silahkan gabung, bagi menjadi dua kelompok saja langsung. Misalnya di sini yang kelompok pertama ini aja, ini kelompok kedua. Enggak, maksudnya di sini nggak apa-apa kalau sudah di tempat dulu. Sini aja. Oke, yang menjauh agak mendekat. Biar kalian bisa diskusinya lancar. Nah, sekarang kalian lihat video yang akan saya putarkan. Jadi kalian fokus. Kelompok satu, kalian itu melihat video pertama, kalian analisis dan kalian diskusikan sesuai dengan materi yang sudah saya sampaikan tadi. Kelompok dua, kalian analisis dan kalian diskusikan sesuai dengan materi yang sudah saya sampaikan tadi. Oke, video pertama ini untuk kelompok satu. Video pertama, peralatan pengolahan tanah. Lalu kalian lihat video yang akan saya tayangkan. Oke. Nah, dari video bisa kita lihat, tadi kan peralatan pengolahan tanah ada dua, ada yang manual atau sederhana dan ada yang menggunakan mesin. Pada video pertama bisa kalian lihat yang digunakan adalah menggunakan cangkul. Silakan kalian lihat, kalian analisis bagaimana keefektivitasan si cangkul tadi terhadap lahan pertanian yang akan diolah. Ini untuk kelompok satu. Kelompok dua bisa sambil mengamati untuk menyiapkan pertanyaan untuk kelompok satu. Saya lihat lahannya seperti apa, luas atau sempit. Luas. Nanti bisa kalian catat kalian untuk diskusi kalian. Kalian lihat juga di situ tanahnya keras atau tidak, seperti itu juga sebagai bahan diskusi kalian. Oke, cukup? Sudah bisa kalian lihat ya? Siap-siap untuk kelompok 2. Untuk kelompok 2, silahkan kalian lihat. Nah, ini lahannya bagaimana tadi? Miring atau tidak? Sobat Umat ya, kembali lagi dengan saya Deriana. Sekarang saya berada di lokasi pertanian Bapak Ruyati, kampungnya Tani yang memang sudah menggunakan alat-alat modern. Nah, dia menggunakan mesin ya. Kalau yang di video pertama kan menggunakan cangkul. Sangat luar biasa sekali. Kalau ini menggunakan Mungkin sahabat Umat mesin. GWF bisa sangat luar biasa. Gimana kabarnya kan? Kalian fokus pada penggunaan alatnya ya, jangan kotornya ya. Sangat luar biasa ya, luas sekali. Ini rencananya mau ditanamnya apa nih? Kita mau membawa Bawang merah. Oke, itu sesuatu yang memang jasa pelestari ya. Ya. Oke, sekarang kita nih mau coba ini nih, apa namanya, alat apa kan? Kultivator ya, pengganti cangkul ya, kayak gitu kan, pengganti cangkul. Ini menggunakan alat ini sebenarnya lebih hemat biaya apa enggak nih? Iya, lebih hemat, lebih cepat juga.
Oh, dahsyat ya, luar biasa. Ternyata ya alat modern ini sangat membantu untuk para petani ya kan. Ini kan sangat langka ya di daerah kita ini yang pakai alat ini kan. Nah, kalau misalkan cara menghidupkannya gimana nih kan? Ini tadi pakai ini kan, seperti kayak mesin diesel gitu kan. Nah, seperti dari sini mungkin sahabat rumah KWM kalau misalkan pernah tahu tentang apa namanya? Ya, silakan untuk masing-masing kelompok kalian berdiskusi berdasarkan video pertama dan kedua. Seperti itu. Dilihat bagaimana efektivitas dari penggunaan peralatan pengolahan tanah. Ya, silakan kalian diskusikan. Saya kasih waktu 20 menit. Sudah selesai ya, waktunya 20 menit sudah habis untuk kalian berdiskusi. Nah, sekarang saya persilahkan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya berdasarkan pengamatan kalian pada video pertama. Silakan untuk kelompok 1 perwakilan yang bisa mempresentasikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami akan menampilkan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu kelompok 1. Efektivitas penggunaan campur tergantung dari bahan yang ada. Apabila lahan yang tersedia datar, tidak keras serta tidak luas, penggunaan campur masih bisa efektif. Tentunya dengan pertimbangan bahwa waktu yang digunakan untuk mengolah tanah lebih lama, serta tenaga yang dikeluarkan lebih banyak. Penggunaan campur efisien dalam pembiayaan karena tidak mengeluarkan biaya banyak untuk membeli peralatan mesin serta bahan bakar. Oke. Baik. Terima kasih kelompok 1 untuk diskusinya serta presentasinya. Sekarang untuk kelompok 2, adakah pertanyaan untuk kelompok 1? Ya, silakan. Mengapa penggunaan campur pada lahan yang keras tidak efektif? Ya, baik. Untuk kelompok 1, ada pertanyaan dari kelompok 2. Kenapa penggunaan campur itu tidak efektif pada lahan yang keras? Silakan dijawab. Ibu, Ya, silakan. bisa menggunakan campur, tetapi lahan diberi air terlebih dahulu agar basah dan mudah dicampur. Oke, bagaimana untuk kelompok 2? Sudah cukup jelas yang dijelaskan oleh kelompok 1? Oke, jelas ya. Masih ada pertanyaan dari kelompok 2 untuk kelompok 1? Cukup. Oke, kalau cukup kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 1. Ya, selanjutnya untuk kelompok 2 saya persilahkan untuk melakukan presentasi berdasarkan dari pengamatan di video kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Penggunaan ventilator dapat digunakan pada lahan yang luas pada kondisi tanah miring. Penggunaan ventilator juga dimaksud untuk langsung membuat bedengan sehingga lebih cepat dalam pengolahan tanah. Sama halnya dengan peralatan pengolahan tanah manual, peralatan mesin juga tergantung pada lahan yang ada. Penggunaan ventilator lebih efektif dalam menghemat waktu dan tenaga. Baik, presentasi dari kami. Bagi kelompok lain, ada yang ingin ditanyakan? Silakan untuk kelompok 1, adakah pertanyaan untuk kelompok 2? Apakah penggunaan ventilator akan efektif pada lahan sempit? Silakan
dijawab kelompok 2. Jadi pertanyaannya, kalau penggunaan hand traktor itu efektif nggak sih untuk lahan sempit? Bergantung sempit yang dimaksud. Jika sempit dalam artinya hanya 10 kali 10 meter, mungkin penggunaan hand traktor kurang efektif, bisa menggunakan cangkul. Tetapi jika lahan sempit yang dimaksud adalah misalnya 20 kali 20 meter, menggunakan hand traktor efektif, bisa menghemat waktu dan tenaga. Oke. Bagaimana untuk kelompok 1? Masih ada yang ditanyakan untuk kelompok 2? Oke, baik, cukup. Kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 2. Oke, alhamdulillah ternyata murid-murid saya, siswa saya sudah bisa mengamati, sudah bisa menganalisis dari video yang saya berikan. Oke, benar sekali. Pada video pertama kita lihat peralatan pengolahan tanahnya dari menggunakan cangkul seperti itu. Jadi cangkul itu sebenarnya efektif, tapi di mana? Pada lahan yang sempit atau tidak terlalu luas, ya masih bisa efektif karena menghemat biaya, tidak mengeluarkan banyak biaya untuk membeli bahan bakar. Nah, pada video yang kedua, ternyata penggunaan hand traktor tadi itu efektif pada lahan yang luas. Seperti itu. Ketika kita menggunakan pada lahan yang sempit, tentu tidak menjadi efektif karena kita harus mengeluarkan biaya untuk membeli bahan bakar. Artinya kita tidak bisa menghemat biaya seperti itu. Karena pada dasarnya kita itu melakukan pertanian, melakukan agribisnis adalah supaya menekan biaya produksi agar tapi kita meningkatkan harga jualnya seperti itu. Jadi peralatan yang manual sederhana dan menggunakan mesin, ternyata ada modifikasinya di peralatan pengolahan tanah. Tapi apa sih modifikasinya?
kesimpulan tentang pembelajaran tadi. Ya, silakan. Untuk definisi pola pengolahan tanah adalah teknik atau model pengolahan tanah dengan tujuan untuk menumbuhkan tanah dengan menggunakan bajak atau peralatan pengolahan tanah lainnya. Sedangkan untuk peralatan pengolahan tanah sertifikatnya bergantung pada keadaan lahan dan kebutuhan. Oke, ya, bagus, benar, pintar ya. Jadi kalian sudah bisa mengambil kesimpulannya. Jadi dari pola pengolahan tanah yaitu sebenarnya adalah bentuk atau model pada saat kita melakukan proses pengolahan tanah. Dan bagaimana dengan efektivitas penggunaan peralatan pengolahan tanah? Itu tadi tergantung dari lahannya, tergantung dari jenis tanahnya, seperti itu. Oke, baik. Kita sudah menyelesaikan pembelajaran kita hari ini tentang peralatan pengolahan tanah dan pola pengolahan tanah. Nah, untuk selanjutnya kalian nanti akan mengerjakan evaluasi ya. Oke, silahkan kalian kerjakan evaluasi dari pembelajaran kita hari ini. Ya, yang ini. Ya, silahkan kalian kerjakan. Pelajaran kita hari ini, materi kita hari ini, adakah yang bisa memberikan kesimpulan tentang pembelajaran tadi? Ya, silakan. Untuk definisi pola pengolahan tanah adalah teknik atau model pengolahan tanah dengan tujuan untuk menumbuhkan tanah dengan menggunakan bajak atau peralatan pengolahan tanah lainnya. Sedangkan untuk peralatan pengolahan tanah sertifikatnya bergantung pada keadaan lahan dan kebutuhan. Oke, ya, bagus, benar, pintar ya. Jadi kalian sudah bisa mengambil kesimpulannya. Jadi dari pola pengolahan tanah yaitu sebenarnya adalah bentuk atau model pada saat kita melakukan proses pengolahan tanah. Dan bagaimana dengan efektivitas penggunaan peralatan pengolahan tanah? Itu tadi tergantung dari lahannya, tergantung dari jenis tanahnya, seperti itu. Oke, baik. Kita sudah menyelesaikan pembelajaran kita hari ini tentang peralatan pengolahan tanah dan pola pengolahan tanah. Nah, untuk selanjutnya kalian nanti akan mengerjakan evaluasi ya. Oke, silahkan kalian kerjakan evaluasi dari pembelajaran kita hari ini. Ya, yang ini. Habis ya. Penting anaknya deh. Nanti. Kalau suaranya gitu kan. Kan di situ nih ya. Oke, baik. Kalian sudah mengerjakan, silahkan dikumpulkan pekerjaannya. Udah, nggak usah dicurang. Boleh, ya, dikumpulkan. Silahkan. Terima kasih. Nah, ini adalah lomba kerja yang harus kalian lakukan. Jadi, seperti yang saya katakan, kalian sudah melakukan pengamatan terhadap lahan-lahannya. Nah, minggu ini kalian melakukan pengamatan tentang peralatan pengolahan tanah dan pola pengolahan lahan pada UTB tanaman sayuran sekicau, seperti itu. Nah, kalian nanti diskusikan dengan kelompok kalian peralatan yang digunakan dan pola pengolahan tanah yang dilakukan. Itu. Nah, nanti cara pengoperasiannya kalian itu sesuai dengan instruktur dari UTB tanaman sayuran sekicau. Setelah kalian melakukan pengamatan dan melakukan praktek, nanti kalian isi hasilnya pada tabel tersebut. Ya, nanti kalian dokumentasi ya. Kalau kalian lagi mengoperasikan peralatannya, kalian dokumentasi, kalian
jelas untuk kalian lakukan di minggu depan, nanti saya lagi ya tugasnya begitu. Oke, kalau sudah maka kalian bersiap-siap nih nanti belajar untuk pertemuan materi kita selanjutnya, yaitu melakukan pembelajaran pertama dan dua kali pada anak-anak sayuran seperti itu. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Ada baiknya sebelum kita tutup pelajaran kita hari ini kita berdoa.